Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selenia Clarissa dan di sini saya akan menjelaskan mengenai dependency injection. Dependency injection atau DI adalah teknik dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk mengelola ketergantungan antar kelas dengan cara menyuntikkan atau injek dependensi dari luar, bukan membuatnya secara langsung di dalam kelas. Dengan teknik ini, sebuah kelas tidak lagi bertanggung jawab untuk membuat objek yang dibutuhkannya, tetapi objek tersebut diberikan oleh pihak lain, misalnya melalui konstruktor, setter, atau framework. Secara konsep, dependency injection lahir dari penerapan dependency invention principle atau DIP, prinsip kelima dari Solid yang dicetuskan oleh Robert J. Martin. DIP menyatakan bahwa modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung langsung pada modul tingkat rendah, melainkan keduanya harus bergantung pada abstraksi atau interface. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang fleksibel, mudah dimodifikasi, dan tidak saling terikat secara kuat. Jika DIP adalah prinsip desainnya, maka DI adalah cara praktis menerapkan prinsip tersebut dalam kode. Dengan DI, objek-objek yang dibutuhkan oleh suatu kelas akan diberikan dari luar. Kelas tersebut tidak perlu tahu bagaimana objek itu dibuat atau dari mana asalnya. Cukup tahu cara menggunakannya melalui abstraksi atau interface. Tanpa DI, kamu harus menyesuaikan belasan kelas tersebut satu persatu agar cocok dengan implementasi baru. Kamu juga harus membuat instansinya di setiap kelas yang menggunakannya, bahkan mungkin lebih dari satu. Saat aplikasi makin besar, kamu bisa dengan mudah kelupaan atau salah menghubungkan dependensi yang membuat pengembangan dan debugging makin rumit. Dengan DI, semua itu bisa dikelola secara terpusat dan lebih rapi. Dependency injection adalah teknik yang mendukung penerapan dependency invention principle dengan cara mengatur bagaimana dependensi diberikan pada kelas dengan DI. Kode menjadi lebih modular, mudah diuji, dan mudah dikembangkan tanpa perlu mengubah logika utama sistem. Untuk memahami bagaimana DI diterapkan dalam kode, berikut contoh sederhana dengan tema hewan mamalia. Kita memiliki abstraksi mamal dan beberapa kelas yang mengimplementasikannya. Cat, dog, dan elephant. Ada juga mamal service yang bergantung pada abstraksi mamal, bukan pada kelas spesifik. Struktur relasi. Penjelasan contohnya, mamal adalah abstraksi atau interface. Ini sesuai prinsip dependency invention principle. Semua kelas cat, dog, dan elephant bergantung pada abstraksi ini. Mendefinisikan dua metode, make sound dan move. Semua implementasi harus mengikuti kontrak ini, memungkinkan polimorfisme dan fleksibilitas. Lalu selanjutnya ada implementasi konkret cat, dog, dan elephant. Adalah implementasi konkret dari interface mamal. Setiap kelas memiliki perilaku berbeda, tetapi tetap mengikuti kontrak yang sama. Next, mamal service tidak tahu detail tentang cat, dog, atau elephant. Ia hanya tahu bahwa objek yang diberikan memiliki tipe mamal. Penjelasan kodenya, mamal service memiliki atribut mamal dengan tipe mamal atau interface. Objek mamal diterima melalui konstruktor. Ini adalah dependency injection. Mamal service tidak tahu detail cat, dog, atau elephant, hanya tahu kontrak mamal. Method describe mamal memanggil make sound dan move dari objek yang disuntikkan. Kemudian application berperan sebagai injektor, mengatur dependensi mana yang ingin digunakan. Dependency injection, objek mamal disuntikkan dari luar melalui konstruktor, bukan dibuat di dalam mamal service. Fleksibilitas, kita bisa dengan mudah mengganti implementasi mamal tanpa mengubah kode mamal service. Oke, dan terakhir ini adalah output dari programnya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya mengenai dependency injection. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.